Setelah mati mau kemana? Saya pengen tahu aja. Pengen tahu aja, karena ini juga menentukan kualitas hidup Anda. Kualitas hidup Anda ini banyak masalah atau enggak, itu tergantung tujuan Anda. Kalau tujuan Anda salah, ya berarti hidupnya salah gitu loh. Oke. Oke, selamat datang peserta pelatihan RK Ruh Cahaya. Yang tadi kita membahas raganya, sekarang kita membahas ruhnya ya. Ruhnya panjenengan. Yang tadi membersihkan raganya, yang sekarang membersihkan ruhnya. Karena ruh itu juga penting. Karena yang kekal adalah ruhnya, bukan raganya. Makanya saya pengen tanya, siap. Kalau yang kekal ruhnya, makanya saya pengen tanya ke panjenengan gitu loh. Setelah meninggal dunia maunya seperti apa? RK Ruh Cahaya ya, merupakan program lanjutan dari RKBE 360 derajat, pembersihan perbuatan-perbuatan buruk atau negatif kita, baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun keadaan yang tersimpan di tulang ekor, sehingga magnet rezeki kuat. Oke. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan yang negatif-negatif itu, atau kalau di dalam Islam namanya dosa, di dalam agama namanya dosa, kalau di dalam beberapa agama yang adalah karma, semua file-file tentang karma dan dosa itu tersimpan di tulang ekor. Saya dulu nggak sengaja punya ilmu ini, mengetahui ilmu ini, mempelajari ilmu ini nggak sengaja. Yang namanya di desa kalau ada orang meninggal dunia kan nggak ada petugas penggali kubur, kan nggak ada, gotong royong, terutama anak muda. Lah pada waktu itu ketika ada orang meninggal kita gotong royong. Nah kebetulan saya itu dapat yang namanya tulang ekor ya, dapat tulang ekor. Sebentar nanti saya lanjutkan. Sabar dulu, ini menarik ya. Dan merubah masa depan, merubah masa depan dengan menggunakan metode silent practice atau yang namanya meraga sukma. Secara ilmu sainsnya, teorinya, meraga sukma juga sudah dijelaskan di bukunya Dr. Joe Dispenza, buku yang tadi ya. Sudah sampai sini Mas, tentang medan kuantum bacanya jenengan? Sudah ya. Jadi kalau di buku itu atau di Eropa, masa depan itu disebut dengan medan kuantum. Kalau di kita disebut dengan masa depan. Nah, ilmu di barat sana yang namanya meraga sukma itu disebut dengan ilmu astral projection. Kalau di kita disebut dengan meraga sukma. Meraga sukma itu kalau di buku itu dijelaskan untuk apa? Untuk merubah nasib. Kalau nasibnya sekarang di sini hidupnya jelek, hidupnya kekurangan, hidupnya sakit-sakitan, nggak bahagia, disarankan untuk memasuki dimensi masa depan dan dirubah masa depannya, nanti tinggal mengikuti alur perjalanannya, berubah hidupnya. Itu. Jadi meraga sukma itu bukan sukmanya keluar terus melihat tetangganya mandi gitu. Udah. Kan dulu banyak orang yang bilang seperti itu ya, buat apa gitu loh. Nah, sebenarnya ilmu meraga sukma adalah untuk merubah masa depan kita.
Itu yang dipakai Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang dulu-dulu dan seperti raja-raja Jawa, termasuk Raja Kediri. Raja Kediri, semua Jongko Joyoboyo tahu Jongko Joyoboyo. Jongko pernah membaca Jangka Jayabaya, pernah. Buku tapi yang membahas tentang masa depan. Nanti tanah Jawa kalungan besi, gitu. Ramalan. Itu sebenarnya bukan ramalan, ya, sama aja. Kenapa beliau bisa seperti itu? Karena beliau bisa masuk ke masa depan. Manusia. Kalau tadi saya membahas raganya, saya sekarang membahas sisi spiritualnya, ya. Manusia terdiri dari raga, ruh, sukma, dan jiwa. Ya. Apa tadi? Raga, ruh, sukma, jiwa. Saya kasih tahu. Mana raga, mana ruh, mana sukma, mana jiwa, ya. Ada yang sudah tahu apa itu? Oke. Tuhan menciptakan yang namanya raga, ini raga. Akhirnya Tuhan meniupkan ruhnya atau memberikan raga ini kehidupan. Apa namanya? Ruh. Masuk. Ketika ruh dimasukkan kepada jasad seperti ini, berarti bentuknya ruh itu juga sama dengan seperti air. Kalau dimasukkan ke botol berarti membentuk botol. Kalau dimasukkan ke cangkir bentuknya cangkir. Sama. Ruh kan tidak berbentuk, energi. Ketika dimasukkan ke raga kita, otomatis ruh itu pasti berbentuk seperti kita. Jiwa itu apa sih? Apa toh jiwa itu? Jiwa nggak ada bentuknya loh. Jiwa itu nggak ada bentuknya. Jiwa itu adalah keinginan. Aku mau punya ini, aku pengen ini, aku ini, itu jiwa. Makanya orang kalau kehilangan sukmanya, jiwanya juga hilang. Orang yang kehilangan sukmanya, sukma itu kalau di ilmu pengetahuan, kesadaran. Orang kalau kehilangan ruhnya, apa yang terjadi? Mati, meninggal. Tapi kalau orang kehilangan sukmanya, gila. Makanya orang gila disebut dengan sakit jiwa, karena jiwa sukmanya lepas. Sukma itu kesadaran, makanya orang gila tidak sadar. Nanti ketika Anda bisa meraga sukma, Anda lepas dari tubuh Anda loh tetap sadar. Loh, aku melihat diriku, aku ke masa depan, kan sadar toh? Berarti secara ilmu pengetahuan, sukma itu disebut dengan kesadaran. Nah, seperti itu. Oke? Nah, sudah paham ya? Dan sekarang kita membahas ruhnya, ya. Ruh itu mempunyai kotoran yang bernama dosa atau karma. Nah, karma ada 3 macam. Yang pertama adalah karma terhadap diri sendiri. Ini letaknya paling besar. Makanya tadi di RKBI saya bilang, saya percaya Anda manusia baik terhadap orang, tapi saya nggak percaya Anda manusia baik terhadap. Karena setiap detik, setiap menit Anda menyakiti diri, dosanya, karmanya terhadap diri sendiri paling besar. Nah, yang nomor 2, telepon 2, karma terhadap orang lain. Nah, yang kedua, karma terhadap orang lain. Siapa orang lain yang sering Anda sakiti? Siapa? Ya orang terdekat. Anak, istri, suami, mertua, orang tua, saudara. Bener enggak? Nah, itu dosa yang paling besar nomor 2. Yang terakhir ada karma atau dosa terhadap keadaan atau terhadap Tuhan. Tuhan kan berarti keadaan kan berarti Tuhan toh.
Anda menyalahkan keadaan, menyalahkan nasib, menyalahkan itu apa kalau nggak menyalahkan Tuhan? Kenapa kok malah Tuhan malah kecil sendiri, Mas? Iya, karena Tuhan maha pemaaf, maha maklum. Oke.